Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Qiyamah. Jadi sudah sampai ayat 21. Jadi sebelumnya kita ulang lagi supaya nyambung ayat 21. Manusia kenapa tidak mau membaca Al-Quran? Kenapa tidak mau menelaah Al-Quran? Ini ada dua alasan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalla kalau kita jumpai di dalam Al-Quran itu maknanya dua. Bisa makna taukid. Taukid itu untuk menguatkan. Jadi contohnya kalla innal insana la yatgha. Jadi Allah ingin mengatakan Abu Jahal itu betul-betul dia itu sudah kelewat batas. Jadi kalla itu untuk taukid atau untuk menguatkan. Kemudian satu lagi kalla itu untuk apa? Lizajar. Zajar itu apa? Zajar itu perkiraan manusia yang menurut dia hartanya bisa menolong dia, jabatannya bisa menolong dia. Dijawab oleh Allah, kalla, yang kamu anggap hartamu bisa menolongmu tidak bisa kata Allah. Nah ini kalla lizajar namanya. Mana contohnya? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Jadi kamu dan hartamu itu akan saya masukkan ke dalam neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kalla lizajar. Ini kalla di sini adalah kalla li taukid. Jadi untuk mentaukidkan. Jadi makna taukid di sini ingin dipertegas oleh Allah. Manusia jauh dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau menelaah Al-Quran, tidak mau mentadabbur Al-Quran karena dua hal. Yang pertama, ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Bal tuhibbunal ajilah. Mereka lebih cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Karena dunia itu instan dan cepat. Kalau dia bekerja langsung dapat hasilnya. Tapi kalau akhirat, dia salat hasilnya tidak dapat. Mana hasilnya? Ya ini menurut dia. Padahal hasilnya itu sudah dia dapatkan dalam hatinya, ketenangan jiwa itu melalui salat. Tidak bisa kita dapatkan melalui hal yang lain. Membaca Al-Quran itu bisa membawa ketenangan jiwa. Tidak ada yang bisa membawa ketenangan jiwa selain dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang menghabiskan hartanya. Kita tanya mau kemana? Mau ke Bali, mau ke Singapura, mau ke Eropa. Untuk apa? Menenangkan jiwa. Tidak bisa tenang juga jiwa dengan hartanya. Ketenangan jiwa itu kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Jadi dengan berzikir kepada Allah kamu bisa menenangkan jiwa. Kamu selalu gundah kata Allah. Kalau kamu jauh dariku kamu terus makin gundah. Ini alasan yang pertama. Artinya manusia lebih mencintai dunia. Padahal kenikmatan dunia itu sebatas umur dia. Kalau umur dia 60 berarti 60 tahun dia menikmati dunia. 70 berarti 70 tahun. 80 berarti 80 tahun dia hanya menikmati dunia saja. Kita sudah menceritakan beberapa pertemuan yang lalu bagaimana hebatnya Fir'aun. Fir'aun itu kekayaannya luar biasa. Fir'aun itu kerajaannya juga luar biasa. Hartanya juga luar biasa, kekuasaannya luar biasa. Tetapi Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam umur 90 tahun sudah meninggal dunia. Dia kena kanker di mulutnya. Artinya apa? Cuma 90 tahun saja dia hebat. Cuma 90 tahun saja dia bisa menikmati dunia. Anaknya anak Ramses II ke-13 yang tenggelam di Laut Merah, umurnya cuma 60 tahun. Artinya dia hebat cuma 60 tahun saja. Setelah itu tidak ada lagi. Setelah itu sengsara selama-lamanya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya ayat yang akan kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadharunal akhirah. Tadharuna
Kalau di dalam sebagian literatur tafsir itu mengatakan tataruna tatrukun, dia meninggalkan akhirat. Dia tidak salat, dia tidak puasa, tidak beribadah, tidak patuh pada perintah Allah. Dia jalankan apa yang dilarang oleh Allah. Ini namanya tatarunal akhirah. Ada juga dalam tafsir jalan lain, beliau mengatakan wa tatarunal akhirah wa la ta'maluna lil akhirah. Dia tidak bekerja untuk akhirat. Yang dia pikirkan cuma dunia saja, material saja, jabatan saja, itu saja dia pikirkan. Dia tidak memikirkan bagaimana anaknya itu menjadi seorang anak yang saleh yang nanti bisa menolong dia nanti di padang mahsyar. Tidak ada dia pikirkan itu. Yang dia pikirkan bagaimana dapat harta sebanyak-banyaknya. Inilah namanya watadaruna al-akhirah. Sehingga Imam Asy'arawi, kemudian Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Bodoh sekali manusia itu katanya. Bodoh sekali manusia. Sudah mencari harta puluhan tahun lamanya, kemudian dia tinggalkan harta begitu saja. Apa maksud perkataan, makna filosofinya apa di situ? Artinya apa? Dia sudah sibuk dengan dunianya, tetapi di luar kesibukan itu akhirnya apa? Dia meninggal dunia dan meninggalkan kesibukan itu. Kan bodoh namanya. Harta yang sudah dia dapatkan dia tinggalkan begitu saja. Kan bodoh namanya. Tetapi ketika dia mengejar akhirat, fal baqiyatus salihat, Allah mengatakan ada amal perbuatan yang membuat amal itu kekal selama-lamanya, tidak hilang sama sekali. Apa itu kata Allah? Fassalihat. Beramal salehlah kamu. Kamu beribadahlah kamu. Beramal saleh. Berbuatlah sesuatu yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu akan kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah hilang. Ini yang kedua. Sekarang pertanyaannya, berarti kita tidak bisa mengejar dunia. Apa maksudnya di sini? Meninggalkan akhirat. Kemudian yang pertama cinta kepada dunia dan meninggalkan akhirat. Kita kan hidup di dunia. Apakah tidak boleh bekerja? Apakah tidak boleh beraktivitas di dunia ini? Makanya dijawab oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ketika beliau menafsirkan surah Al-Isra, jadi beliau mengatakan begini. Kalau kamu tinggal di dunia dan kamu menginginkan akhirat, maka akhiratkanlah duniamu itu. Ya. Anta ja'alud dunia, jadikan sebagai dunia itu wasilah ila maqsidihal akhirah. Jadi sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Bagaimana caranya? Kita sudah pernah membahas juga. Seorang pegawai negeri, seorang ASN, seorang TNI Polri, seorang yang pedagang, yang petani dan lain sebagainya. Kalau dia mau semua perbuatannya itu muaranya adalah akhirat, maka jadikanlah semua apa yang dilakukan itu niatnya untuk akhirat. Jadi ketika berangkat dari rumah, seorang pegawai negeri, saya tidak mau menzalimi orang lain, saya tidak mau makan haram, saya tidak mau membohongi orang lain. Dari pertama dia berangkat dari rumah menuju ke kantornya sudah mengandung nilai akhirat. Seorang petani begitu juga, seorang pedagang begitu juga. Padahal perbuatannya perbuatan dunia. Tapi kalau dia ingin dunia itu dia inginkan mendapatkan nilai akhirat, maka ketika berangkat dari rumah saya tidak mau membohongi orang lain. Saya tidak mau mengurangi timbangan. Karena yang saya cari adalah hal yang halal, yang halal itu untuk menafkahi diri saya sendiri dan nafkahi anak-anak saya. Ketika dia berangkat sudah mengandung nilai-nilai akhirat di situ. Ini namanya mengakhiratkan dunia. Kita hidup di dunia, tapi aktivitas kita itu semuanya akhirat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Berarti kalau seperti ini, kan ada dua kelompok yang menyikapi Al-Quran. Ada yang mau menerima Al-Quran, ada yang mau membaca Al-Quran, ada yang mau menelaah Al-Quran. Kelompok yang kedua tidak mau menelaah, tidak mau menerima dan tidak mau mentadabbur Al-Quran. Makanya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kelompok juga ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ini kelompok ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Jadi ini wujuh di sini, muka mereka itu berseri-seri. Pertanyaannya, apakah muka mereka saja berseri-seri? Kita harus melihat apa ayat ini dari sudut pandang Imam Ibnu Ashur dan Imam Zamakhsyari, karena beliau adalah pakar ilmu balaghah. Beliau adalah pakar bahasa. Ketika disebutkan muka, kata beliau, itu mencakup seluruh tubuh, bukan muka saja, tidak. Tangannya bahagia, kaki bahagia, semua bahagia. Jadi yang dimaksudkan dengan mukanya berseri-seri, semua anggota tubuhnya berseri-seri ketika itu. Inilah dalam konsep Imam Al-Ghazali.
Beliau mengatakan kalau hati sudah tenang, maka semua anggota tubuh juga akan tenang. Dengan apa menenangkan hati? Dengan berzikir, dengan ibadah salat, dengan puasa, dengan perintah Allah. Ketika hati sudah tenang, tangan tenang juga, tidak mau dia ngambil punya orang lain. Ketika hati sudah tenang, mata juga tenang, tidak mau lihat macam-macam. Ketika hati sudah tenang, kaki juga tenang, perut juga tenang, semua tenang. Jadi ini namanya majas mursal alaqah juz'iyah. Jadi ketika disebutkan sebahagian tapi maunya banyak. Ketika disebutkan hati tenang, tatmainnal qulub, artinya apa? Semua anggota tubuh dia tenang. Tidurnya nyenyak, semua enak, aktivitas enak. Kenapa? Karena hatinya sudah tenang. Bagaimana menenangkan hati? Itulah salat. Kita beribadah, kita salat. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan kewajiban, jangan tinggalkan puasa. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Tetapi kita lihat lagi dalam tafsir ini. Apa kata beliau? Wujuhu yauma idzin nadhirah. Jadi ketika itu seseorang itu mukanya berseri-seri. Yang dimaksud muka berseri-seri bukan muka saja, tetapi apa? Naimul qulub, hatinya juga tenang. Maka seorang itu kalau kita lihat mukanya sudah tenang, berarti itu tidak ada lain, hatinya juga sudah tenang. Inilah konsep Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Al-qalbu mithlul malik. Hati ini seperti raja. Kalau raja sudah beres, anggota tubuh ini akan beres semuanya. Kalau raja tidak beres, maka anggota tubuh tidak beres. Maka ketika kita berbuat maksiat, jangan salahkan tangan ini. Ketika mulut berbuat maksiat, jangan salahkan mulut ini. Ketika kaki pergi ke tempat maksiat, jangan salahkan kaki. Tapi salahkan yang menyuruh kaki untuk berbuat maksiat, hati. Makanya karena di sini ilmu agamanya kurang, maka dia menyuruh macam-macam untuk tangan dia dan anggota tubuhnya. Tetapi kalau hati ini dibekali dengan agama, hati ini dibekali dengan salat, ibadah dan lain sebagainya, bawaannya tenang selalu. Kalau hatinya bawaannya tenang, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan tenang. Seorang ketika tidur tidak nyenyak, itu berarti bermasalah dengan hatinya. Hatinya bermasalah. Seorang ketika dia marah-marah terus, berarti hatinya bermasalah. Seorang ketika dia makan haram, berarti hatinya bermasalah. Jangan pernah salahkan mulutnya, salahkan tangannya, salahkan perutnya yang makan haram. Tapi salahkanlah rajanya yang memerintahkan anggota tubuhnya untuk berbuat maksiat. Siapa itu? Itulah hati. Maka ketika di hari kiamat nanti, allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka mengincar apa yang dia incar? Hati yang dia incar. Bukan anggota tubuh dia incar. Memang yang dibakar anggota tubuh, tetapi pusat incarannya adalah hati. Kenapa? Yang membuat anggota tubuh seperti ini adalah hati ini. Yang membuat dia buat maksiat adalah hati ini. Yang membuat perut berbuat maksiat, makan haram adalah hati ini. Maka allati tattali'u 'alal afidah. Yang diincar oleh api neraka itu adalah hati. Sebelum hati itu meledak, maka dia terus mengincarnya. Ketika meledak hati itu, maka kembali seperti semula lagi, dibakar lagi, meledak lagi, dibakar lagi, meledak lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wujuhu yauma idzin nadhirah. Hati mereka itu berseri-seri. Mukanya berseri-seri. Makna muka berseri-seri dalam tafsir lain, seluruh anggotanya berseri-seri, anggota tubuhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau di sini naimul qulub. Naimul qulub apa? Nikmat hati, Pak. Orang kalau sudah tenang hati, jiwanya tenang, semua akan tenang. Makanya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak ada masalah dengan Allah. Jiwanya tenang, maka seluruh anggota tubuhnya juga tenang. Kemudian yang selanjutnya, bahjatun nufus. Ya ini sama juga ini. Jiwanya juga tenang. Bukan mukanya saja yang tenang, yang berseri-seri, tapi seluruh anggota tubuhnya berseri-seri. Yang selanjutnya waladzatul arwah. Rohnya yang tenang, ketenangan roh, ya. Jadi sudah rohnya tenang, jiwanya tenang, kemudian mukanya berseri-seri, seluruh anggota tubuhnya juga berseri-seri. Inilah yang dimaksudkan dengan wujuhu yauma idzin nadhirah. Ini kelompok yang pertama. Artinya kelompok yang patuh, kelompok yang taat, kelompok yang mau mendengar Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dia menelaah Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi artinya mempelajari Al-Quran itu ibarat seseorang, dia akan pergi ke suatu tempat. Jadi dia berikan panduan. Jadi kita mau ke Eropa. Jadi kita belum pernah ke Eropa, maka diberikan panduan. Nanti di Eropa kamu akan pergi ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Nama bandaranya ini, kamu akan pergi ke tempat kunjungan kemari dan lain sebagainya. Maka kalau ada buku panduan itu, ketika kita baca pertama sekali memang terkejut-kejut gitu. Waduh, ini kok ada begini, tidak ada di Indonesia ini. Ini kok ada seperti ini. Tetapi setelah kita menguasai semuanya,
kita sampai ke Eropa, maka tidak akan terkejut lagi. Artinya apa? Kita sudah melihat di panduan. Seorang yang selalu membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, ketika dia sakaratul maut tidak terkejut lagi dia. Kenapa? Hal yang seperti itu ada semua dalam Al-Quran dan diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana posisi seseorang ketika sakaratul maut? Nanti akan kita lihat di sini. Apa yang akan dia lihat pada sakaratul maut? Apa yang dirasakan ketika sakaratul maut? Ketika seseorang berada di alam barzakh, maka dia tidak akan heran lagi. Kenapa? Dia sudah melihatnya di dalam Al-Quran. Diberikan petunjuk dalam Al-Quran. Ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, tidak akan terkejut lagi. Kenapa? Dia sudah melihat semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kalau orang yang tidak pernah membaca Al-Quran akan terkejut-kejut, sebagaimana orang yang tidak membaca buku panduan. Ketika pertama sekali sampai ke Eropa, dia akan terkejut. Wah, kok seperti ini? Tidak ada di Aceh begini, tidak ada di Indonesia begini. Dia lihat bangunan, wah luar biasa bangunannya, wah luar biasa transportasinya. Yang satu lagi dia menikmati saja. Kenapa? Dia sudah tahu bagaimana keadaan Eropa melalui buku panduan tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang ketika orang-orang itu dibangkitkan di padang mahsyar dalam surah Yasin, man ba'athana min marqadina hadza. Siapa yang bangkitkan kita? Apa ini? Maka dia heran melihat padang mahsyar. Padang mahsyar yang belum pernah dia lihat. La tara fiha iwaja wala amta. Jadi di padang mahsyar itu tidak ada jalan berkelok-kelok, gunung tidak ada lagi, Pak. Lembah-lembah juga tidak ada. Semua rata semuanya. Bayangkan saja sebelum tsunami kita tertidur. Ketika habis tsunami kita terjaga. Tiba-tiba bangunan sudah rata semuanya, Pak. Tuhan dikejut gedenya, Pak. Ya. Ini begitu juga. Ketika di padang mahsyar nanti seorang itu tidak mendapatkan apa-apa lagi, padahal dia dikuburkan di samping rumahnya sendiri. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia lihat semua rata semuanya. La tara fiha iwaja wala amta. Maka orang ini akan terkejut. Maka ketika itu apa kata temannya? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang ada dalam Al-Qur'an. Tuhan baca Al-Qur'an, ya, Pak. Wa sadaqal mursalun. Maka benarlah rasul-rasul itu yang sudah memberitahukan kalau ada hidup setelah mati. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini nikmat yang pertama. Artinya apa? Mukanya berseri-seri, hatinya merasa tenang. Jiwanya juga tenang, anggota tubuhnya juga tenang ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi tidak susah dia. Yang kedua, ila rabbiha nadhirah. Dia itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jangan salah paham. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk. Kita sudah memberikan perbandingan melalui ilmu tauhid. Mana contohnya? Ketika kita menciptakan membuat meja punya 4 kaki, ya, meja punya 4 kaki. 2 meja ini berdialog satu meja dengan meja yang lain. Apa kata meja pertama? Apakah Tuhan kita yang membuat kita kakinya sama seperti kita? Ya, Pak. Nah, pupo kaki, ya, apakah sama? Kata yang satu lagi, sama seperti kita. Makanya yang dipikirkan oleh meja itu kaki hanya seperti itu saja. Maka yang dipikirkan oleh meja, Tuhan yang membuat kita sama seperti kita. Kata yang pertama, oh tidak. Kalau sama seperti kita, berarti dia sama juga seperti kita. Kalau kita lemah, maka dia juga lemah. Kalau kita kuat, dia juga kuat. Maka tidak jauh bedanya. Maka kata yang ketiga, apa kata yang ketiga? Yang membuat kita punya kaki juga, tapi tidak sama seperti kita. Kalau sama seperti kita, berarti begitu dhaifnya dia. Dia itu punya kaki juga seperti kita, tapi tidak sama. Hana sama, ya Pak. Ya, hakikatnya tidak sama. Kenapa? Yang membuat kita lebih cerdas lagi dibandingkan kita. Contoh, kita buat laptop ya, buat program di laptop atau di HP. Yang membuat program itu lebih canggih dari HP itu lagi, lebih canggih dari HP itu. Orang yang membuat program di laptop itu lebih canggih lagi otaknya dibandingkan laptop itu. Maka yang menciptakan manusia itu lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Makanya Allah mengatakan begini di dalam kajian tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seorang yang mengetahui kehebatan dirinya, maka dia pasti akan mengenal yang membuat dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kenapa manusia tidak mengenal Allah? Karena dia belum pernah mengenal diri dia sendiri. Dari mana kita tahu dia belum pernah mengenal diri dia sendiri? Diri dia sendiri tidak pernah dia kenali. Dia selalu mengenal orang lain. Orang lain lebih dia kenal. Aib orang lain dia kenal. Semuanya dia kenal. Artinya apa? Simpulan begini. Padahal aib dia lebih dahsyat lagi. Jadi artinya apa? Dia belum mengenal diri dia.
Orang yang suka aib orang lain, ghibah orang lain, jangan pernah harap dia bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena dia belum bisa mengenal siapa diri dia sendiri. Makanya orang yang mengenal diri dia sendiri, kata Allah, ahli sufi itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia akan mengenal diri dia sendiri. Yang mengenal diri dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala taqilun. Pada dirimu sendiri. Enggak usah lihat yang lain, kata Allah. Enggak usah lihat langit saya, enggak usah lihat bumi saya, enggak usah lihat ciptaan saya yang lain. Wa fi anfusikum, pada dirimu saja sendiri coba lihat. Bagaimana kerjanya ginjal, kata Allah. Bagaimana kerjanya hati kamu, jantung kamu. Bagaimana peredaran darah di dalam tubuhmu. Bagaimana udara yang kamu hirup. Itu saja kamu pelajari, kata Allah. Maka kamu akan mengenal dirimu. Afala taqilun, gunakanlah otakmu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengenal dirimu. Makanya untuk mengenal diri kan membutuhkan jangka waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang lama, seorang yang mengenal diri dia, otomatis kata Allah dia akan mengenal aku, kata Allah, akan mengenal penciptanya. Maka ini ila rabbiha nadhirah, kita jangan terbayang macam-macam. Maka kalau ada potensi-potensi seperti ini, Allah di atas arsy, kemudian macam-macam, tangan Allah itu potensi-potensi yang membawa seseorang kepada an-niza. Niza itu apa? Ribut satu sama lainnya. Makanya kalau ada seperti itu, Allah di atas arsy. Bagaimana arsy? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk. Itu saja kita jawab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat? Apakah sama seperti melihatnya manusia? Bagaimana Allah berdialog? Apakah sama seperti dialognya manusia? Kita jawab saja, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk. Jangan kita berikan macam-macam ini. Statement macam-macam, Allah melihat begini, ini begini, ini begini. Nanti akan membawa kepada apa? Ribut satu sama lainnya. Semua orang meyakini kalau laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama seperti makhluk. Maka ketika diajak berdebat seperti itu, jawab saja laisa kamitslihi syai'un. Hanya kafir, hanya paham je. Tapi kalau kita buka kesempatan, itu maksudnya begini, ini begini, ya itu membawa kepada perdebatan satu sama lainnya. Yang jelas kita yakin, manusia tidak ada begitu saja. Yang jelas kita yakin, manusia tidak lahir begitu saja tanpa dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala min baini sulbi wat tara'ib, di antara dua air. Wa innahu ala rajahi laqadir. Saya mampu juga untuk memisahkan kedua air itu sehingga seorang ibu tidak pernah melahirkan anaknya. Ini seperti Nabi Nuh alaihissalam. Pengikut Nabi Nuh 40 tahun tidak bisa melahirkan. Ya, kenapa? Karena mereka syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diazab oleh Allah 40 hari. Arba'ina fa'aqama nisa'u arhamihim. Jadi rahim-rahim mereka itu tidak bisa melahirkan selama 40 hari. Inilah yang Allah kata 40 tahun. Yang Allah katakan wa innahu ala raj'ihi laqadir. Saya bisa saja saya memisahkan mereka. Memisahkan antara satu air dengan air yang lain sehingga tidak bisa menjadi pembuahan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kelompok yang pertama ini. Sekarang kelompok yang kedua. Wa wujuhu yauma idzin basirah. Ini yauma idzin kita sudah ceritakan. Yauma idzin adalah gabungan dua kalimat. Yaumun hina idzin. Maka menjadi yauma idzin. Yaumun itu apa? Hari tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Tatkala tidak ada yang bisa menolong dia. Kalimatnya panjang, tetapi sudah diringkaskan menjadi yauma idzin. Yang sebenarnya yaumun hinama hadatsa fi dzalikal yaum, panjang sekali kalimatnya, maka diringkaskan menjadi yauma idzin. Wa wujuhun, ini waw ini adalah waw pengikat. Arti waw pengikat artinya memang ada dua kelompok nanti di padang mahsyar. Satu kelompok mereka itu mukanya berseri-seri. Ini yang pertama. Satu kelompok lagi, nah ini kebalikannya. Wa wujuhu yauma idzin basirah. Apa itu basirah? Basirah itu ada dua. Abasa wa basar. Ya nih. Abasa wa basar. Abasa itu seperti dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla. Abasa itu apa namanya? Bermuka masam, cemberut ya. Bermuka masam dan cemberut. Wa tawalla itu berpaling. Arti di sini apa? Wujuhu yauma idzin basirah. Mereka itu summa abasa wa basar. Jadi mukanya sudah berkerut, tidak seperti tadi berseri-seri. Wa basar. Ada yang mengatakan basar itu lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Ada yang mengatakan sama seperti abasa wa tawalla. Dia sudah memalingkan muka. Abasa itu memalingkan muka, artinya
berkerut muka dia, Pak. Wa tawalla memalingkan seluruh anggota tubuhnya. Kenapa? Anggota tubuhnya tidak bisa menerima. Anggota tubuh seorang yang tidak beribadah, dia tidak bisa menerima keadaan dia seperti itu, Pak. Tidak bisa dia terima. Makanya mukanya berkerut dan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa menerima. Sehingga mereka mengatakan begini kepada Allah. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa saya seperti ini ya Allah? Dia tidak bisa terima dia. Saya tidak bisa terima. Kenapa saya seperti ini ya Allah? Kenapa mereka itu tahu tujuannya? Ada yang pergi ke sana. Kenapa kami tidak tahu tujuannya ya Allah? Lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Buta ini bisa dua makna. Yang pertama buta sebenarnya. Yang kedua buta tidak tahu arah mau kemana perginya. Karena di padang mahsyar itu kan luas sekali. Jadi tidak tahu kami mau pergi kemana. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kan sudah saya berikan panduan, saya berikan Al-Qur'an. Kenapa tidak mau baca Al-Qur'an? Ya salah kamu sendiri. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar kamu tidak tahu mau jalan kemana, tidak tahu mau lari kemana. Orang-orang mukmin semua sudah tahu dia mau kemana, dia tahu dia. Sedangkan mereka tidak tahu mau lari kemana, mau jalan kemana. Jadi makanya mereka itu ka'annahum jaradum muntashir. Mereka seperti belalang yang berterbangan. Artinya apa? Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan lain sebagainya. Ada yang lari ikut lari juga. Mau kemana? Sebulan lari ke sana. Ketika sebulan balik lagi mau kemana? Mau lari ke sana. Seperti ketika air tsunami naik. Orang yang dari kota pergi ke sana. Orang dari sana lari ke kota. Jadi tidak tahu kemana mau lari lagi. Kenapa? Karena mereka tidak ada panduan. Tidak ada panduan dan tidak tahu. Ini kejadian apa ini? Ya, Pak. Ini begitu juga. Ketika manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduannya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai patokan hidupnya, maka mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar tidak tahu mau berbuat apa. Ya. Ini yang dimaknai dengan thumma abasa wa basar. Wujuhu yawma idzin basirah. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Ini kalau kita lihat di dalam terjemahan, itu tadhunnu itu maknanya mereka Zan itu nggak yakin, syak ya. Tetapi semua zan dalam Al-Quran kalau ada tadunnu itu maknanya yakin. Sekarang kita lihat terjemahannya, cuma dibaca. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Ya sudah. Berarti ini sudah ada perubahannya. Dalam terjemahan kebiasaannya zan itu dia syak, ragu-ragu. Ya. Makanya kalau ada dalam Al-Quran zan dalam bentuk kata kerja itu maknanya yakin. Tetapi kalau dzan dalam bentuk kata benda ada alif dan lam, inna ba'dadh dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini lebih prasangka. Kalau ada alif lam itu maknanya prasangka. Tetapi kalau tidak ada alif lam maknanya yakin. Ya, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Faqirah itu apa? Tulang belakang. Mana tulang belakang apa? Yang membuat seorang itu kuat adalah tulang belakangnya. Kalau tulang belakang sudah lemah, maka tubuhnya juga akan lemah. Kalau seorang itu sudah retak tulang belakangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini apa maksudnya? Dia tahu kalau tulang belakang dia akan dihantam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diazab oleh Allah. Ini sebuah makna kinayah, seorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan dengan tulang belakang dia hancur. Dia yakin betul. Ini ketika di dunia dia tidak jauh dari Al-Quran, tidak yakin pada Al-Quran, tetapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia benar-benar yakin. Ini yang pertama. Yang kedua, mana bukti mereka itu yakin lagi? Di dalam Al-Quran digambarkan begini. Amattana thnataini ahyaitana thnataini wa amattana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka baru tahu, ya Allah kami baru mengakui kalau hidup 2 kali, mati juga 2 kali. Ya, mana hidup 2 kali, Pak? Ketika seorang hidup di dunia, 1. Ketika seorang hidup lagi di padang mahsyar, 1. Kemudian yang kedua, mati 2 kali. Mana mati 2 kali? Ketika berada di dalam kandungan, tidak dapat roh sama sekali sampai umur 4 bulan, kemudian mati ketika masuk ke alam barzakh. Ketika itu mereka baru mengakui kami hidup 2 kali dan mati 2 kali ya Allah. Maka oleh karena itu kami mengakui semua dosa-dosa kami. Fa'tarafna bidunubina. Fahal ila khurujin min sabil.
Ada nggak jalan keluar ya Allah supaya kami tidak dimasukkan ke neraka? Ada nggak jalan keluar supaya kami tidak lama di padang mahsyar? Jadi di padang mahsyar itu dalam Al-Quran disebutkan khamsina alfasanah, satu hari itu 50 ribu tahun lamanya. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma atwala hadza ya Rasul, begitu panjangnya waktu itu ya Rasulullah, kenapa sampai 50 ribu tahun ya Rasulullah? Sambil tersenyum apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kan tidari salawatil khams. Mereka itu menunggu waktu 50 ribu tahun lamanya seperti menunggu waktu salat. Kita kan tidak lama menunggu waktu salat. Ini selesai salat subuh, mungkin kita nanti pergi kerja, ke kantor dan lain sebagainya atau beristirahat. Setelah itu sudah masuk waktu zuhur. Setelah zuhur kita salat, beribadah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu masuk waktu asar. Habis asar begitu juga tiba-tiba sudah masuk waktu maghrib. Makanya orang-orang beriman itu 50 ribu tahun lamanya itu kata Rasulullah tidak begitu panjang kata Rasulullah. Seperti menunggu salat 5 waktu. Tapi bagi orang-orang kafir, bagi orang yang kufur nikmat, orang yang kufur juhud, orang kufur inad, orang kufur ingkar, orang kufur apalagi? Kufur nikmat ya, kufur i'tiqad. Mereka itu satu hari itu 50 ribu tahun lamanya. Setelah 50 ribu tahun lamanya satu hari, 50 ribu tahun yang kedua 2 hari, terus seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang kita lihat bagaimana seorang ketika dia itu sakaratul maut. Dia mau dicabut rohnya ketika di halqahnya. Idza balagatit taraqi wa qila man raq, ketika roh itu sudah sampai di lehernya. Ya, inilah yang cerita tentang sakaratul maut. Nanti dia baru tahu diri. Seorang itu kata Allah biarin saja. Dia buat maksiat biarin saja. Tidak salat biarin saja kata Allah. Anak pupunya biarin saja. Dia teringat kepadaku biarin saja tidak apa-apa kata Allah. Allah mengatakan begini. Seburuk apapun seorang itu, dia pasti teringat kepadaku 2 hal dia teringat. Sejelek apapun dia, seperti Fir'aun. Fir'aun itu mengakui diri dia Tuhan. Walaupun Fir'aun itu berdurhaka Fir'aun, tetapi dia akan teringat kepadaku 2 hal kata Allah. Mana yang pertama? Kalla saufa ta'lamun, ketika sakaratul maut tidak ada yang tidak teringat kepadaku kata Allah. Semua teringat kepadaku. Makanya Fir'aun itu sebuah simbol. Fir'aun sebuah simbol seorang yang berbuat kejahatan, yang mengaku diri dia Tuhan, tetapi pada akhir hayatnya dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Lunkan Tuhan ya Allah. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun dan Bani Israel. Baru diakui, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, sejelek apapun seorang itu, sekufur apapun dia, semunafik apapun dia, seyahudi apapun dia, senasrani apapun dia akan teringat kepadaku yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Tidak ada yang tidak mengakui kalau saya adalah Allah yang menciptakan dia. Tidak ada yang mengakui. Semua mengakui. Walaupun di dunia dia jauh dariku kata Allah. Tidak apa-apa, tidak ada masalah kata Allah. Maka Allah katakan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Di dunia ini ada 2 model manusia. Ada yang cinta kepada kebaikan, dia bersalat, dia beribadah, berzikir dan lain sebagainya, berbuat kebaikan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, saya tidak memungkiri kata Allah, ada kelompok yang jauh dariku berbuat maksiat. Kalau tidak berbuat maksiat tidak enak hatinya kata Allah. Ini dua-dua ini walaupun berbeda nih. Tetapi ila rabbika kadaham famulaqih. Dia akan ketemu denganku dua-dua ini kata Allah. Dan dua-dua ini akan mengakui keberadaanku ketika sakaratul maut satu, yang kedua ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Maka Allah katakan tidak apa-apa itu. Kalau dia tidak mau salat tidak apa-apa. Tidak mau mendengarkan Al-Quran dan mengkaji, ya tidak apa-apa. Yang rugikan dia sendiri kata Allah. Maka ketika kita itu mengajak orang lain berbuat kebaikan, dia tidak mau mendengar, bengeh-bengeh, maka ya nggak usah marah-marah. Jadi kita ajak lagi, yang penting kita ngajak-ngajak saja, Pak. Dengan mengajak-ngajak itu, kita sudah kewajiban kita sama Allah sudah selesai. Artinya apa? Kita tidak tersangkut paut lagi dengan dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Idza balagatit taraqi, ketika roh itu sudah sampai ke halak ini, Pak. Jadi dia mau keluar, roh itu mau keluar. Maka kan ketika itu seorang akan teringat kepada Allah. Idza balagatit taraqi, maka di situ nanti ini penjelasan tafsir sawi. Nanti ada 2 kelompok malaikat.
Ada dua kelompok malaikat yang berdiri di situ. Jadi berarti yang mencabut nyawa seseorang itu bukan satu malaikat, ada beberapa malaikat yang menyaksikan pencabutan nyawa itu. Ada dua kelompok malaikat. Kelompok malaikat pertama mengatakan, ini tafsiran yang pertama. Wa qila man rak, siapa yang bertanggung jawab sama dia? Kita lihat dulu, ini siapa dia ini? Oh, dia orang berbuat jahat. Oh, kalau begitu kami angkat tangan, kata malaikat yang berbuat kebaikan. Malaikat-malaikat kebaikan itu semua naik ke atas. Akhirnya apa? Yang menangani dia adalah malaikat-malaikat yang menangani orang-orang berbuat jahat. Maka ketika itulah wan nazi'ati gharqa, nyawa dia dicabut secara paksa oleh malaikat itu. Apa kata malaikat itu? Ukhruji ilan nar. Cepat keluar kamu, ya. Jadi dia sudah marah sekali Pak malaikat, cepat keluar kamu, sehingga dia tidak mau keluar. Kenapa tidak mau keluar? Ada beberapa hal yang membuat dia tidak mau keluar. Yang pertama, dia masih cinta sama dunia. Ini bagaimana jabatan saya, bagaimana ini saya, bagaimana punya saya, ini bagaimana harta saya, diambil oleh orang lain ini, bagaimana saya mau keluar? Satu. Yang kedua, dia takut dengan amal ibadah yang dilakukan. Ini amal ibadah sedikit sekali ini, kejahatan banyak sekali ini. Dua. Yang ketiga, dia takut dengan ancaman malaikat. Apa kata malaikat? Ukhruji, keluar kamu. Ukhruji ilan nar, keluar kamu ke neraka. Maka dia takutnya luar biasa. Maka kalau orang beriman kan tidak. Wa qila man rak, kelompok kedua mengatakan, ini orang-orang beribadah ini biar urusan saya ini. Ya, ini. Sehingga malaikat yang menarik roh-roh orang jahat itu naik ke atasnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Ketika rohnya itu sudah di lehernya. Wa qila man rak, coba panggil orang paling hebat kata Allah. Coba panggil dokter paling hebat. Coba panggil orang paling hebat, dokter paling hebat, jin paling hebat, syaitan paling hebat, malaikat paling hebat. Tolong kembalikan dia ke bentuk semula. Tolong kembalikan lagi rohnya, jangan keluarkan rohnya. Tidak bisa kata Allah. Wa qila man rak. Maka kita ini ibadah kita sebatas apa? Roh kalau sudah sampai kemarinya hendak ibadah, tidak ada ibadah lagi. Ini sama seperti Fir'aun. Fir'aun sudah sampai rohnya itu mau keluar, sebentar lagi keluar, dia bertaubat kepada Allah, tidak ada taubat lagi. Tidak ada ibadah lagi. Kenapa tidak ada taubat dan ibadah? Karena ketika kita meninggal dunia, itulah waktu istirahat. Sekarang kan nggak ada istirahat. Kita pergi ke sana, pergi kemari, antat anumi, ja ibadah, ja nyo, ja ji, ja kantor, pergi kantor, pulang kantor, jemput anak lagi. Setelah jemput anak, baca Quran, salat lagi, ibadah lagi. Nggak pernah berhenti aktivitas ini, Pak. Artinya apa? Ibadah itu, kerja itu cuma di dunia. Tetapi ketika meninggal dunia, tidak ada kerja lagi. Inilah yang digambarkan dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ sekarang keluarlah kamu, sekarang farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sekarang waktunya istirahat. Maka kalau orang sakit itu cuma di dunia dia sakit, ya. Tapi setelah dicabut nyawa ada lagi, ya. Makanya waktunya untuk istirahat. Kita orang tua kita, anak kita, sanak famili kita sakit sudah lama sekali bertahun-tahun. Maka ketika meninggal dunia itu istirahat bagi dia. Ya. Ketika seseorang beraktivitas, aktivitas ini aktivitas itu. Ketika dia meninggal itu waktunya istirahat. Allah ingin mengatakan tidak ada kerja lagi, sekarang waktu istirahat. Ketika seseorang itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan, diuji oleh Allah bertubi-tubi dengan kemiskinan. Ketika dicabut nyawanya, sekarang waktunya istirahat. Tidak ada lagi ujian kata Allah. Tidak ada ujian. Ujian cuma di dunia saja. Ketika kita diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, itu cuma di dunia saja. Setelah itu tidak ada lagi. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Sekarang waktunya istirahat. Wa raihan, sekarang waktunya untuk memetik seluruh kebaikan yang sudah kamu lakukan di dunia. Wa jannatun na'im. Jannatun na'im sedang menanti. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita satu ayat lagi. Wa dhanna annahul firaq, dan dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini. Ya, ini baru dia teringat kepada Allah. Makanya kapan seseorang itu dia akan teringat ketika dia beraktivitas. Ini kita tidak usah cerita tentang akhirat dulu, kita dunia dulu. Dia aktivitas, dia mencari harta, mencari ini, cari jabatan, tiba-tiba dia sakit. Waktu sakit itulah dia akan teringat, ya Allah, rupanya selama ini saya kerja begini, saya begini, baru dia teringat. Sebelumnya tidak teringat dia. Sudah bekerja keras tidak teringat. Tetapi ketika dia sakit baru teringat, ya Allah, anak saya sudah terlantar begini, saya ribut dengan istri saya, ribut dengan anak saya tidak memperhatikan mereka, baru waktu itu dia teringat. Ya. Ini begitu juga. Ketika seseorang itu beraktivitas di dunia, apakah dia kufur kepada Allah, ataukah dia beribadah kepada Allah?
Teringatnya kapan? Ketika mau sakaratul maut baru dia teringat. Inilah namanya nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, lawamatun imma fi khair wa imma fi syarrin. Lawamah itu dia mencaci diri dia sendiri. Apakah dalam kebaikan atau dalam kejahatan? Bagaimana dalam kebaikan? Ketika dia mau meninggal dunia, dia akan mengatakan kepada diri dia sendiri, kenapa sedikit sekali ibadah? Kenapa sedikit sekali bersedekah? Kenapa sedikit sekali berbuat kebaikan? Kalau seandainya banyak kebaikan, maka akan lebih banyak lagi, saya akan lebih bahagia lagi. Satu. Yang kedua, al-lawmu fi syarrin. Dia akan mencaci maki diri dia sendiri ketika berbuat jahat. Kenapa kamu berbuat maksiat? Kenapa makan haram? Kenapa buat ini? Kenapa buat itu? Teringatnya kapan nih? Ketika sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut tidak pernah teringatnya. Jadi maka Allah mengatakan wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin kalau dia akan berpisah dengan dunia ini. Makanya seseorang yang akan berpisah dengan dunia sebelum sakaratul maut, dia sudah berada seakan-akan di alam lain. Kenapa di alam lain? Karena kakinya satu masih di dunia, satu lagi sudah masuk ke pintu akhirat. Akhirat itu mana? Itulah alam barzakh. Maka di antara dua ini, maka ketika itu dia terbayang masa-masa lalu dia. Ibadah tidak, salat tidak, kemudian puasa tidak, berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Ya saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan besok. Tidak, bukan besok ya. Ahad ya. Ya. Nanti kita lanjutkan wal tafatis saqu bisaq, ketika kaki ketemu dengan kaki. Ya, ini apa maksudnya? Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.